di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu karena kami mendapatkan kesempatan untuk membawa renungan firman Tuhan dalam program Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Sulawesi Barat. Karena itu kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati, mengurapi dan menguduskan hamba-Mu. Engkau pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati tempat ini dan uruskan kami sekalian, para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Sulawesi Barat dimanapun berada. Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan kesejahteraan kotaku adalah kesejahteraan hidupku. Untuk mendasari renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya ke-10. Tetapi untuk menghemat waktu, dalam keterbatasan waktu ini, maka saya hanya membacakan satu ayat, yaitu Yeremia pasal 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu pemirsa Radio Republik Indonesia, kitab Yeremia ini berisikan sebuah surat yang dikirim oleh Yeremia di Yerusalem, tentunya kepada orang-orang pembuangan yang ada di Babel. Hal ini bisa kita lihat di ayat 1 ketika kita mundur sedikit. Peristiwa pembuangan ini terjadi karena umat Tuhan Yehuda telah berdosa kepada Allah dan mereka memberontak. Dan intinya mereka tidak mau bertobat akibat daripada dosa dan pemberontakan itu. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan penghukuman itu mereka kehilangan kemerdekaan, mereka kehilangan tanah air yang mereka cintai, tanah perjanjian, dan ibu kota yang mereka cintai yaitu kota Yerusalem. Dan tidak hanya itu, mereka juga kehilangan bait Allah yang paling penting bagi mereka, yang merupakan ciri khas tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ini juga merupakan satu kebanggaan bagi bangsa Israel. Singkatnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat Allah. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, peristiwa pembuangan ini adalah suatu titik terendah yang terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Israel kala itu. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka respon yang paling normal terjadi terhadap situasi itu adalah tentunya munculnya keluhan, berkeluh kesah. Tidak lagi melihat ada hal yang cerah di pembuangan tersebut di kota Babel itu. Mereka tidak melihat bahwa Babel memiliki arti apapun bagi hidup mereka, kecuali bahwa kota Babel itu adalah sebagai tempat penghukuman, tempat pembuangan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, seorang yang bernama
Jim Elliot. Beliau adalah misionaris dari Amerika yang kala itu melayani di kota Ekuador di Amerika Selatan. Dia melayani dengan setia sampai ia mati martir di usianya 28 tahun di kota Ekuador. Peristiwa itu terjadi di tahun 1956. Dalam pelayanannya, Jim Elliot pernah menulis di dalam jurnalnya dengan kalimat sebagai berikut. Dimanapun engkau berada, letakkanlah hatimu di sana. Jalanilah sepenuhnya setiap keadaan yang kamu yakini bahwa itu adalah kehendak Allah. Apa yang dikatakan oleh Jim Elliot ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia pada orang-orang Yehuda pada kala itu yang ada di pembuangan Babel, yang tentunya baru saja kita baca pada kesempatan ini. Bahwa justru disinilah Allah mau supaya mereka memiliki perspektif yang berbeda. Allah mau supaya mereka melihat Babel itu dari sudut pandang, dari kacamata Allah. Dan Allah menginginkan mereka dengan hidup maksimal di kota Babel itu. Karenanya pembacaan kita tadi, di mana nabi-nabi palsu menghasut mereka dan memberitakan firman palsu. Kalau kita baca secara keseluruhan ya, dengan mengatakan bahwa jangan khawatir kamu di sini, hanya sebentar saja. Kalian akan segera kembali ke Yerusalem, kota asal kamu. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di ayat 8 dan 9 Tuhan berkata, jangan dengarkan mereka. Aku tidak berfirman dan tidak mengutus melalui mereka. Pertanyaan kemudian, berapa lama sebenarnya orang Yehuda itu ada di pembuangan? Jawabannya adalah Yeremia 29 ayat 10. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, maksudnya ke Yerusalem kembali. Berapa lama Bapak Ibu Saudara-saudara? Ternyata 70 tahun. Ini bukan waktu yang singkat, bukan berapa bulan, bukan 1 tahun, tetapi 70 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Allah mau supaya mereka menjadikan Babel menjadi rumahnya, menjadi kotanya, dengan menghilangkan perspektif penghukuman atau pembuangan. Memang ini sesuatu yang di luar nalar akal sehat. Kenapa? Karena mereka sedang ada di pembuangan, di tempat musuh, di tempat penjajah. Justru Allah mau membangun rumah mereka di sana. Tuhan mau supaya kehadiran mereka menjadikan Babel itu, kota Babel, menjadi rumah dan tempat di mana mereka membawa sebuah pengaruh. Ini yang kemudian Tuhan tegaskan sebagai ayat konklusi di pasal ini, yaitu di ayat 7. Di ayat 7 yang kita baca tadi, saya baca kembali. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dari teks ayat ini maka ada 2 hal yang harus dilakukan oleh Yehuda untuk membawa pengaruh di kota Babel sebagai kota pembuangan, penghukuman bagi mereka.
Apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kata buang ini harus diganti dengan kalimat kemana aku tempatkan. Atau lebih lengkapnya, saudara, usahakan kota kemana aku tempatkan. Atau aku utus. Sebagai Yehuda, tidak lagi melihat Babel sebagai kota penghukuman dan pembuangan. Ini yang Tuhan mau bagi mereka. Maka kata usahakanlah ini sebenarnya berbicara tentang bekerja untuk membangun bangsa itu, membangun kota Babel. Dan dalam aplikasinya kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita pun dipanggil juga untuk membangun kota, membangun tempat di mana kita berada. Maka di ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca di ayat 5 dan 6, mereka diperintahkan oleh Allah, dikatakan di sana, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun supaya hasilnya kamu bisa makan. Kawin mengawinlah supaya kamu bisa berkembang di situ. Penuhi Babel dengan kehadiranmu di situ. Artinya apa? Tuhan mau supaya bangsa Israel yang kala itu ada di pembuangan, supaya mereka hidup maksimal dengan potensi diri mereka untuk mereka berikan untuk kota Babel itu. Karena kenapa? Mereka tidak hanya 1 tahun di sana, 5 tahun, tetapi 70 tahun, dan itu waktu yang cukup lama. Sehingga kembali saya ungkapkan apa yang dikatakan oleh Jim Elliot, bahwa dimanapun engkau berada, termasuk di kota Babel, dan Bapak Ibu Saudara-saudara kita semua di mana kota di mana kita berada, letakkanlah hatimu di sana. Letakkan hatimu. Jalanilah sepenuhnya setiap keadaan yang kau yakini sebagai kehendak Allah. Dengan kata lain, bahwa poin yang pertama yang perlu kita pelajari dari ayat 7 dan peristiwa pembuangan ke Babel ini ialah bahwa maksimalkan hidup kita dan dedikasi kita. Berikan yang terbaik dengan kompetensi talenta yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Berkaryalah dan bekerjalah dengan panggilan kita masing-masing. Dan tentunya tidak hanya punya pekerjaan, tetapi pastikan bahwa pekerjaan itu ada kaitannya dengan membangun bangsa, membangun kota, membangun komunitas, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan dan diutus oleh Allah. Sebab kita yakin bahwa ketika kita ada di satu tempat, maka kita yakin bahwa di sana Allah punya tujuan untuk saya dan saudara, untuk kemudian kita kerjakan. Artinya kita hadir di sana untuk membangun orang-orang yang berkualitas, yang memiliki SDM yang bagus di dalamnya. Menguntungkan bagi bangsa, menguntungkan bagi kota, bagi tempat, bagi komunitas di mana kita berada. Tentunya dari hal-hal kecil, membayar pajak, serta hal apa yang bisa kita kontribusikan bagi bangsa ini dengan potensi diri kita. Sekalipun itu mungkin dimulai dari hal yang tak kecil, di tempat yang kecil mungkin, di komunitas yang kecil, itu kita bisa lakukan supaya bangsa ini semakin maju dan berkembang. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, contoh saat ini bagaimana kita hadir di tengah-tengah bangsa ini untuk mendukung pemerintah dalam hal menurunkan angka stunting. Di Sulawesi Barat angka stunting masih perlu diperjuangkan.
Dan tentunya kita dipanggil, gereja pun dipanggil untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah, untuk ikut serta dengan cara paling tidak mengkampanyekan, mulai dari keluarga kecil kita sendiri, di lingkungan, di komunitas di mana kita berada. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, yang mungkin punya kesempatan, bisa kita sampaikan lewat mimbar di gereja, untuk mengkampanyekan bagaimana membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting ini. Tentunya kita ikut serta mensejahterakan kota ini dengan mendukung program-program pemerintah, memberantas kemiskinan dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan. Di tempat-tempat di pedesaan masih banyak lahan-lahan tidur yang tidak produktif. Bagaimana kita mengubah lahan yang tidak produktif ini menjadi produktif? Maka banyak program yang diupayakan oleh pemerintah untuk kemudian bisa kita bangun di sana untuk meningkatkan ekonomi, pendapatan, income kita sebagai masyarakat. Kontribusi lain yang tidak kalah pentingnya di mana sudah di depan mata kita, yaitu pilkada serentak. Tinggal hitungan hari. Bagaimana kita dipanggil hadir menciptakan rasa aman, tertib, lancar bagi pelaksanaan pilkada ke depan. Termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kemudian memilih dengan cara yang benar. Tentunya pilihan kita menentukan masa depan bangsa, masa depan kota di mana kita berada. Karena itu melalui momen ini saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kristiani khususnya yang ada di Sulawesi Barat dan lebih khusus lagi Kota Mamuju. Mari pilih pemimpin yang berintegritas, bukan karena uang 100.000, uang 200.000, lalu kita tukar dengan pilihan-pilihan kita. Edukasi tentang visi, misi, dan track record mereka. Suara kita berharga, maka gunakan untuk perubahan yang positif dan berkelanjutan demi kesejahteraan kota bangsa kita ini. Jangan harga dirimu ditukar dengan uang. Suara kita punya makna yang luar biasa. Pilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyat. Ya, saya tidak sebut kelompok A, kelompok B, atau paslon A dan B dan C, tidak. Tapi mari edukasi diri, nilai visi mereka. Tentunya kita harus memilih dengan bijak tentunya. Dengan demikian kita telah ikut serta dalam mensejahterakan kota ini, bangsa kita. Bukan sebaliknya, merusak dan meruntuhkan bangsa dengan berbagai kejahatan, misalnya ikut praktek judi online, narkoba, dan lain-lain sebagainya, korupsi. Ketika kita mengkritik apakah itu boleh? Boleh saja. Mengkritik itu hal yang baik, tetapi kritik yang membangun tentunya. Karena itu usahakanlah kesejahteraan yang terbaik dengan apa yang bisa kita lakukan. Ini hal yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, dikatakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Hal kedua yang Tuhan perintahkan kepada umat Tuhan Yehuda di kota Babel adalah berdoa. Berdoalah bagi bangsa kota Babel di mana engkau berada. Berdoa di mana Tuhan mengutus engkau. Tentunya bukan lagi dengan mental penghukuman, mental pembuangan, tapi mental pemenang, mental merdeka. Demikian kita juga gerejanya dipanggil, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan berdoa bagi bangsa kita, kota kita di mana kita berada, kota yang kita cintai, bangsa yang kita cintai. Doakan pemerintah untuk bisa menstabilkan bangsa ini, perekonomian, keamanan, pendidikan, kesehatan, politik, kesatuan dan keutuhan bangsa perlu kita doakan. Hal ini bisa kita
buat. Tidak harus menjadi menteri, menjadi presiden, bupati, kepala dinas, dan lain sebagainya. Tentunya bahwa hal itu ketika kita mungkin punya kesempatan ada di sana, itu ada lebih baik. Tetapi jangan lupa bahwa berdoa pun bisa kita lakukan. Karena dengan berdoa kita yakin ada suatu kekuatan spiritual yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tetapi kita bisa merasakan hasilnya dan mampu mengubahkan bangsa ini. Memulihkan bangsa kita dari keadaan yang buruk mungkin bisa menjadi keadaan yang baik. Sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan kotaku adalah kesejahteraan hidupku. Maka saya mau simpulkan di akhir khotbah ini bahwa kesejahteraan kotaku sangat berhubungan langsung dengan kesejahteraan hidupku, kesejahteraan kita. Sebab ketika kita peduli dan berkontribusi untuk lingkungan sekitar, untuk kota, untuk komunitas, untuk negeri kita ini, maka kita juga sedang berinvestasi dalam hidup kita sendiri. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari bersama-sama membangun komunitas, membangun kota, membangun bangsa di mana kita berada untuk menjadikan bangsa, kota, komunitas ini menjadi lebih baik. Karena kesejahteraan kotaku adalah kesejahteraan hidupku. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Sehingga kami akan mempraktekkannya dimanapun kami berada, dimanapun kami diutus. Maka kami akan ikut serta membangun kota, mensejahterakan bangsa, komunitas di mana kami berada. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu, berkati semua umat-Mu, para pendengar dan para pemirsa yang ada. Berkati tempat ini, berkati semua fasilitas yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.